Diberi kesempatan untuk menjadi orang tua dan menerima berkah berupa keturunan, seharusnya menjadi sebuah kebahagiaan. Sayangnya kebahagiaan yang tengah dirasakan Giska Putri Sahetapi sebagai calon ibu dinodai dengan kabar tidak sedap yang belakangan ramai beredar. Putri sulung pasangan Reza Hetapi dan Dewi Yul ini dikabarkan telah menjadi korban buah terlarang. Giska dikabarkan telah hamil sebelum menikah. Kabar tidak sedap yang tidak henti-hentinya menuding itu jelas membuat telinga Giska maupun Dewi Yul sang bunda. Apa kabar pemirsa? Di sore hari ini saya Farisa Kamelia kembali hadir di hadapan Anda bersama Kabar Kabari. Yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami Kabar Kabari. Malam pergantian tahun mempunyai arti khusus bagi setiap orang. Demikian pula bagi Rahel Mariam dan Ebes suaminya. Pasangan muda ini berencana untuk merayakan tahun baru 2006 di kawasan Pantai Anyer, Banten. Akhir tahun bagi sebagian orang justru menjadi awal cerita kehidupan yang baru. Tidak heran kalau berakhirnya tahun menjadi perayaan yang mutlak dilakukan oleh sebagian orang untuk menyongsong tahun yang baru. Walau masih jauh dari hitungan hari, Rahel Mariam telah mempersiapkan segudang rencana untuk merayakan pergantian tahun. Berdasarkan rencana kesepakatannya berdua dengan Ebe sang suami, pasangan funky ini akan merayakan pergantian tahun tanpa kemesraan, melainkan kemeriahan. Tahun baru sih biasanya kita selalu menghabiskan liburan sama temen ya. Nggak mungkin gue berdua doang gitu sama Ebes. Pasti dua-duanya kalau tahun baru pengennya rame-rame sama temen. Jadi, tidak ada malam romantis, apalagi perenungan di penghujung tahun dengan suasana syahdu berdua saja. Yang ada dalam bayangan Rahel sebuah pergantian tahun yang penuh keceriaan bersama teman-teman dekat. Enggak, kalau tahun baru cari ramenya. Kalau berdua doang cari romantis Valentine aja, Jeh. Tapi jelas bukan teman-teman dekat Rahel sesama selebritis. Kalau untuk bersenang-senang bersama Ebes, Rahel lebih nyaman bergabung dengan teman-teman dekat sang suami. Memang biasanya sama teman-temannya Ebes. Karena gua itu orangnya lebih supel dari dia. Jadi Ebes bisa gabung sama teman-teman gue, tapi dia agak pemalu gitu. Jadi kalau gue akan lebih gampang buat gue berbaur sama teman-temannya dia daripada dia sama teman-teman gue. Tempat menghabiskan waktu di akhir tahun, Rahel dan Ebes sepakat untuk memilih daerah pantai. Dan kita mencari tempat pantai biasanya, karena gue suka pantai, Ebes suka pantai. Jadi biasanya kalau nggak Bali, Anyer kayak gitu-gitu. Tahun lalu bukan pantai, tahun lalu cuma di puncak doang, ada bakar-bakar di rumah temennya Ebes, ada villa di sana gitu, bakar-bakar gitu doang. Bukan bakar mobil sih, bakar-bakar sate gitu apa. Pantai mana yang akan menjadi tempat terakhir mereka di tahun 2005 nanti? Yang itu Rahel mengaku belum menentukan pilihan. Cuma tahun ini sih belum menentukan juga sih kita di mana. Leoni Fitri Hartanti kembali aktif di dunia layar kaca. Namun, terjunnya artis yang juga mantan penyanyi cilik ini di sinetron terbarunya disertai dengan kabar miring. Kabarnya, sinetron tersebut merupakan jiplakan dari sebuah sinetron asal negara Korea. Dunianya memang di depan layar kaca. Makanya walau sempat absen untuk beristirahat, Leoni Hartanti tidak bisa menepis kerinduannya untuk kembali ke dunianya itu. Akhirnya ia pun mulai berakting. Sinetron yang dibintanginya kali ini cukup menarik dan menantang. Sayang, baru satu episode ditayangkan, Leoni sudah dibikin pusing. Sinetron yang dibintanginya disebut-sebut sebagai sinetron jiplakan dari film seri asal Korea Selatan berjudul Endless Love yang beberapa waktu lalu sempat ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta. Sebenarnya sinetron Indonesia mengadaptasi cerita dari luar negeri itu biasa, karena begitu seringnya dilakukan oleh para pekerja sinetron. Tapi kalau yang ini menjadi unik, karena rupanya tidak hanya sinetron yang dibintangi Leoni saja yang mengadaptasi dari film seri Endless Love. Di waktu yang bersamaan, stasiun TV lain juga memutar sinetron serupa dengan judul yang berbeda, serta rumah produksi yang berbeda pula. Dua-duanya sama-sama diadaptasi dari film seri Endless Love.
Bagaimana Leoni menanggapi keserupaan itu? Berikut komentar Leoni yang ditemui di lokasi syuting. Iya, jadi itu ada dan tayangnya sehari lebih cepat. Kayak ada unsur kesengajaan. Cuman ya udahlah. Toh nanti penonton bisa nilai sendiri gitu kan, mana yang mereka lebih suka gitu kan. Sejak ditawari menjadi bintang utama di sinetron tersebut, Leoni mengaku sadar kalau sinetron yang akan dibintanginya itu merupakan adaptasi dari film seri asal Korea Selatan. Namun jalan ceritanya yang menarik membuat Leoni pun tidak menolak untuk terlibat di dalamnya. Dari segi cerita, skenarionya kuat ya menurut aku. Jadi ceritanya kuat, nggak bertele-tele dan bisa diterima sama semua orang yang nonton. Kalau sampai akhirnya ada sinetron beralur cerita sama yang ditayangkan di stasiun TV lain, ia tidak mau tahu dan tidak mau ambil pusing. Ia pun tidak peduli jika aktingnya sebagai anak yang tertukar di rumah sakit dibanding-bandingkan dengan pemeran yang sama untuk sinetron bercerita sama yang ditayangkan di stasiun TV berbeda. Ya terserah deh itu anggapan orang atau gimana segala macam. Cuman kan biar gimana pun juga pasti ada lah beda. Tantangan sendiri dan tingkat kesusahan sendiri. Kalau misalnya karakternya di sana beda sih sama yang di sini. Memang susah untuk mencuri perhatian pemirsa dan bersaing dengan sinetron yang beralur cerita nyaris serupa. Tapi yang penting untuknya, berakting sebaik mungkin dan selanjutnya biarlah pemirsa yang menilai mana yang paling pantas untuk diperhatikan. Ya, yang penting aktingnya nggak jiplak kan. Cobaan hidup terhadap Dewi Yul rasanya tiada henti. Dan kali ini Dewi terpaksa berbicara lagi tentang pernikahan Giska anaknya yang dikabarkan tengah hamil 1 bulan. Dengan didampingin Giska, mantan istri Ray Sahetati ini berbicara belak-belakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Diberi kesempatan untuk menjadi orang tua dan menerima berkah berupa keturunan, seharusnya menjadi sebuah kebahagiaan. Sayangnya kebahagiaan yang tengah dirasakan Giska Putri Sahetapi sebagai calon ibu dinodai dengan kabar tidak sedap yang belakangan ramai beredar. Putri sulung pasangan Ray Sahetapi dan Dewi Yul ini dikabarkan telah menjadi korban buah terlarang. Giska dikabarkan telah hamil sebelum menikah. Kabar tidak sedap yang tidak henti-hentinya menuding itu jelas membuat telinga Giska maupun Dewi Yul sang bunda kian memanas. Apalagi selebaran tuduhan tidak sedap itu sangat minim fakta. Meski kesal, awalnya baik Giska, Doni sang suami serta Dewi Yul tidak mau untuk berpanjang kata. Namun kabar tidak sedap terus berputar tanpa ujung pangkal hingga akhirnya kepada kami, Giska didampingi Doni sang suami serta Dewi Yul mencurahkan isi hatinya. Saya terpaksa harus mengatakan yang sebenarnya. Bahwa Giska alhamdulillah sudah dinikahkan oleh ayahnya tidak lama setelah pertunangan. Karena yang saya selamatkan adalah akidahnya. Kalau wartawan bahkan kalau sebesar dulu ngasuh dulu. Jangan bikin gosip dulu kalau belum tahu yang sebenarnya, maksudnya jangan langsung. Makanya harus bertanya orang itu. Harus bertanya langsung pada orang itu. Kalau sudah baru ada wawancara. Kalau sudah setuju baru diwawancara. Gitu. Keyakinan Dewi Yul akan kemampuan Giska untuk menjaga kesucian hubungan cintanya dengan Doni memang tidak diragukan lagi. Namun demi sebuah akidah, Dewi Yul dan Ray Sahetapi serta kedua orang tua Doni sepakat untuk segera menikahkan putra-putrinya. Dengan pertimbangan bahwa secara dewasa tidak mungkin dua jenis manusia ini cuma berpandang-pandangan saja gitu. Jadi itu yang jadi pertimbangan saya kenapa pada saat itu saya ingin Giska langsung melakukan akad nikah dan ayahnya bersedia. Memang tidak diberitakan kepada seluruh keluarga saya sendiri karena banyak juga yang pro dan kontra. Nah kalau saya berpikirnya bahwa demi keamanan dan kenyamanan saya mereka harus dinikahkan dulu. Karena dalam Islam tidak dikenal istilah pertunangan. Dan mereka sudah lama setelah tunangan. Tidak lama setelah tunangan, ini foto pernikahan. Terus, ini mas kawin. Mas kawan Mas kawinnya berapa?
250. Aduh. Berapa? 250.205 rupiah sesuai tanggal jadiannya mereka.